Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Tirta Saputra dari kelas 1F, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan hewan yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu peternakan dan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan atau animal welfare merupakan suatu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi hewan sehingga berdampak pada peningkatan sistem psikologi dan fisiologi hewan. Dalam hal ini, sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Animal welfare dapat dicapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan atau yang sering disebut Five of Freedom yang dicetuskan oleh World Organization for Animal Health di Inggris sejak tahun 1992. 5 prinsip kebebasan tersebut terdiri atas bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, bebas dari rasa stres dan tertekan. 1. Bebas dari rasa lapar dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan, minum yang ada di bentuk dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Selain itu, jenis pakan yang diberikan haruslah sesuai dengan pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. 2. Bebas dari rasa tidak nyaman dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai. Selain itu, faktor lingkungan yang harus diperhatikan meliputi temperatur kelembaban, ventilasi, dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alamiah hewan yang bersangkutan. 3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan dan jika telah terkena maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. 4. Bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi tingkah laku, spesifikasi, serta program pengayaan. 5. Bebas dari rasa takut dan stres dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan, seperti adaptasi terhadap lingkungan baru, petugas baru, kandang baru, pakan baru, atau prosedur baru. Dalam hal ini, kesejahteraan hewan telah dilindungi oleh hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Adapun pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut, jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Pengertian hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasilan bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologi dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan Five Freedom. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya: 1.
meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, terjadi tenang dan tidak beringas. 3. Mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik. 4. Meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Tipe ayam petelur. Kandang ayam petelur yang ada di kampus 2 Polbantang Goa, baik liter maupun baterai, keduanya menggunakan blower yang mengatur suhu dalam kandang, sehingga sudah dipastikan bahwa ayam bebas dari rasa tidak nyaman. Ayam-ayam petelur yang ada di kandang juga bebas dari stres, karena para mahasiswa yang datang ke kandang sebisa mungkin untuk tidak menyebabkan keributan yang dapat membuat para ayam menjadi stres. Di kandang ayam petelur telah diberikan makan dan minum secara rutin oleh pegawai dan juga para mahasiswa yang bertugas. Dari kedua kandang ini dapat dibandingkan melalui bentuk kandang, di mana bentuk kandang baterai yang modelnya dibuat bertingkat, namun ayam tidak dapat leluasa bergerak. Jika dibandingkan kandang model liter yang di mana ayam bebas berkeliaran di dalam kandang. Ayam yang ada di kandang juga rutin diberi vitamin dan vaksin untuk mencegah terserangnya penyakit pada ayam. Jadi ayam tersebut sudah masuk ke serawan atau animal welfare. Alasan saya memasuki jurusan peternakan karena untuk mempelajari dan memahami semua materi dan praktek yang telah dipelajari dan yang sudah dipraktekkan agar bisa diaplikasikan di tempat kerja maupun di masyarakat sekitar. Sekian video penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.